hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan buat kami. Sampai saat ini pun kami boleh merasakan dan kami boleh menikmati penyertaan-Mu. Dan kami boleh juga beribadah untuk mendengar, untuk mendapatkan berkat yang daripada Engkau. Biar Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua, untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa kembali beribadah dan khususnya udah mau nyambut Natal ini. Pagi hari ini saya akan berikan tema Kristus ada di Natal kita. Ya, Kristus ada di Natal kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Christmas with Christ. Jadi Natal ini bukan hanya sebagai perayaan, bukan hanya sebagai peringatan, bukan hura-hura, tapi benar-benar biarlah Kristus ini benar ada dalam hidup kita, di dalam Natal, dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Mari kita buka terlebih dahulu Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-27a, 27a saja ya. Yohanes 14 ayat 27. Katakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Saya berhenti sampai sini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan. Bukan hanya ditinggalkan, tapi diberikan. Diberikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk segala hal. Diberikan dan ditinggalkan. Kita mau sambung terlebih dahulu di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ini ceritaan awalnya damai ini kuberikan bagimu. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya ulangi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Banyak gereja-gereja atau persekutuan atau perhimpunan, bahkan juga mall atau tempat-tempat dimanapun saat ini, mereka mulai mengadakan dan merayakan Natal. Tapi apa sebenarnya tujuan dari Natal itu? Mereka sekali lagi merayakan, ada yang meriah, ada yang sederhana, ada yang hanya online juga, ya.
Mereka merayakan Natal ini. Tapi apabila ditanya, apa sih tujuan merayakan Natal ini, Christmas ini? Dari awal saya awali dengan perkataan bahwa Christmas without Christ, nothing. Natal tanpa Kristus juga nggak ada apa-apanya. Makanya judul hari ini, Kristus ada di Natal kita. Kita pelajari dulu pengertian dari kalimat Christmas ini. Ya, Christmas ini dari bahasa Latin yang diambil lantas diserap ke dalam bahasa Inggris. Christmas ini arti awalnya adalah Christes Messe. Christes Messe ini lantas diserap jadi Mass of Christ atau Misa Kristus. Nah, pengertian dari misa ini sendiri itu adalah pengutusan atau berpencar, diutus suruh pergi untuk apa? Untuk memberitakan, untuk menerima tugas apa yang sudah diterima, yaitu tentang Kristus. Makanya disebut Misa Kristus, Mass of Christ. Maka mereka menyebutnya Christmas. Lantas ada juga orang yang menuliskan sebagai apa? Cepatnya gitu ya, mereka menulisnya Xmas, ya. Ada tulisannya X depannya, terus Mas, ya. Itu ada juga yang menyalahartikan dan gagal paham. X-nya ini bukan Mr. X. X-nya ini huruf besar. Itu juga diambil dari kata aksara Yunani kuno. X-nya ini memiliki arti adalah Kristos. Jadi X-nya ini Kristos Mass. Ya, sekali lagi lantas diserap menjadi Mass of Christ. Christes Messe, itu ya. Maka sekarang terkenal dengan Christmas. Maka memiliki arti adalah menyampaikan berita, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita tentang Kristus. Otomatis kalau yang dinamakan misa atau mass ini, itu pasti dengan sakral, pasti dengan hal-hal yang istilahnya nggak sembrono. Karena dalam pengertian Natal sekarang ini baur, udah bingung, orang pokoknya Natalan gitu. Nah, tadi kita baca dalam Lukas 2 ayat 11, itu jelas bahwa Kristus yang dikabarkan. Ya, kita baca lagi Lukas 2 ayat 11. Saya akan uraikan sedikit demi sedikit. Lukas 2 ayat 11. Itu memberitahukan dan menyampaikan kabar sukacita. Memberikan kabar yang mengatakan bahwa katakan hari ini, ya, hari ini saya cuplik kata-katanya ya, hari ini itu tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan tanggal, tidak terbatas dengan tahun, dan tidak terbatas dengan tempat. Hari ini pokoknya. Hari ini untuk apa? Berarti kita ini memiliki satu kesempatan untuk bisa menghadirkan Kristus nanti kalimat selanjutnya. Hari ini. Hari ini telah lahir bagimu. Jadi hari ini untuk siapa? Untuk bagimu, untuk saudara dan saya. Bagimu juga tidak terbatas orang. Tidak terbatas usia, tidak terbatas tua muda, laki perempuan, semua bagimu. Jadi kita mengerti terlebih dahulu, Christmas ini yang ada itu hanya bagimu. Hari ini, kapan, terserah. Makanya kalau kita perhatikan di mal-mal, di gereja-gereja, bahkan online pun juga merayakan Natal, nggak terbatas waktunya. Ada yang kemarin, ada yang besok, ada yang tanggal 25, ada yang hari ini. Nah disebutkannya, hari ini telah lahir bagimu. Nah semua ini yang terpenting ini bukan perayaannya ini.
Yang terpenting di kalimat yang tengah ini, hari ini telah lahir. Hari ini ada. Kalau kita merayakan Natal tanpa Kristus, maka berarti Natal itu hanya hura-hura. Maka Natal itu hanya perayaan biasa. Maka Natal itu hanya semacam satu pesta pora. Karena saya melihat di YouTube ada beberapa tempat mereka merayakan Natal, setelah itu mabuk-mabukan, pesta pora, minum-minum. Bahkan lebih parah lagi di luar tuh, permisi bicara, pesta seks, pesta narkoba. Setelah Natal loh, perayaan Natal loh, judi dan lain-lain. Nah pertanyaannya, apakah dalam Natal mereka, Christmas, mereka sebutnya Christmas ini, di depannya ada Christ. Apakah benar-benar ada Kristus di dalam Natal itu? Ini yang penting. Tapi ada juga yang mereka merayakan Natal karena pamer kesombongan. Ingat saya waktu dulu beberapa tahun yang lalu itu, kalau ada di iklan-iklan tuh perayaan Natal dan tahun baru, New Year's Eve. Waduh, satu orang ini harganya mahal. Pernah ngalami hal ini nggak? New Year's Eve-nya, ayo tahun baruan yuk. Satu orang saya pernah ingat itu ada sampai 1 juta harganya. Itu apa? Kalau mereka memang benar-benar ingin merayakan dan menghadirkan Kristus, silahkan dengan berbagai macam cara, nggak apa-apa. Ya, sekali lagi hari ini bagimu, nggak terbatas waktu. Tidak dibatasi juga acaranya model apa. Tapi jangan lupa ada mesnya ini, misa. Misa ini berbicara sekali lagi sakral, menyampaikan kabar baik tentang siapa? Juru selamat. Hari ini kita Natalan, hari ini kita perayaan, hari ini mengadakan apapun juga acaranya, bagimu, bagi saya, bagi saudara, harus ada, telah lahir, harus ada juru selamat. Yaitu siapa? Kristus Tuhan. Kristus Tuhan, 2 kata. Kristus adalah yang diurapi, yang dipercaya. Tuhan, kalau saudara memperhatikan kamus Alkitab, Tuhan di belakang, ya, artinya itu pemilik, penguasa. Segala jagat raya ini miliknya Dia. Berarti ketika kita merayakan di rumah pun, yuk Natal-Natalan, yuk Natal kecil-kecilan, yuk, nggak apa-apa. Tapi yang penting harus menghadirkan Kristus dalam hidupmu. Nah, banyak hal yang dilakukan, mereka melakukan ini tanpa menghadirkan Kristus. Nah, ayat yang pertama kita baca di dalam Yohanes tadi, damaiku kutinggalkan, damaiku kuberikan. Ini penting. Maka di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan semuanya penasihat ajaib, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu bisa terjadi beneran. Yesus sendiri mengatakan, damai ku berikan bagimu. Makanya kita sering mendengar slogan damai Natal, sejahtera Natal. Benar-benar terjadi kalau Kristus benar-benar dihadirkan dalam setiap apapun juga. Namun masalahnya ada yang tidak mau menghadirkan Kristus. Lah ini yang kita mau pelajari supaya tidak terjadi di hidup kita. Di dalam perayaan Natal kita pun jangan sampai terjadi hal di mana Kristus ini diabaikan. Yang pertama, hal yang sering terjadi, dan ini pun juga terjadi di awal-awal di mana berita sukacita, kabar baik ini disampaikan, hal ini juga terjadi. Nah, peristiwa ini juga terjadi sampai sekarang juga. Peristiwa apa yang bisa kita pelajarin supaya kita jangan sampai melakukan hal seperti ini. Tapi biarlah Kristus itu benar-benar nyata dalam hidup kita, dan damai itu benar-benar ditinggalkan dan kita merasakan damai itu.
Yang pertama, hal yang sering terjadi ya adalah believe but not follow. Percaya tapi nggak mau mengikuti. Kita percaya Yesus lahir, percaya. Kita percaya Yesus juru selamat, percaya. Tapi mengikuti enggak? Kita percaya, kita merayakan Natal sukacita, tapi merasakan benar-benar Kristus ada dalam hidupmu enggak? Believe but not follow. Hal ini dialami ketika berita sukacita pertama kali turun, yaitu diberitakan pada gembala-gembala dan juga diberitakan kepada orang Majus. Maka peristiwa ini mengejutkan seluruh Yerusalem. Kita baca ya, Matius 2 ayat 3 dan 4. Matius 2 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, mendengar hal apa? Mendengar tentang bahwa Kristus ini akan lahir. Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja ini akan lahir. Maka ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Wah, kalau dalam bahasa terjemahan sehari-hari, terkejutnya ini bukan hanya terkejut, tapi dikatakan syok. Apa syok itu ya? Bukan shock-lim, syok. Wah, gemeter. Weh, ada raja yang baru lahir, ada raja baru yang akan dilahirkan dan telah lahir. Peristiwa yang dialami oleh orang Majus, Kristus telah lahir. Tapi Raja Herodes syok, takut, gemetar, terkejut dikatakan. Kenapa? Wow, ada raja yang sudah lahir, nyaingin saya. I am the king. Herodes ngomong, I have power, I have prioritas utama semua aku, I am the king. Ketika Herodes mendengar hal ini, waduh, bergetar jiwanya. Sekarang kita periksa pribadi lepas pribadi. Siapa yang menjadi raja dalam hidupmu? Apakah seperti Herodes? I am the king. I have the power. Apakah itu? Berarti Kristus belum ada dalam hidupmu. Makanya dikatakan no space for two kings. Tidak ada tempat buat dua raja, harus satu. Ketika Herodes mendengar ini, dia terkejut dan syok bahwa dia akan digeser, dia akan digantikan, bahwa dia akan tersingkir. Karena yang menguasai hidupnya adalah dia sebagai raja. Padahal Christmas harus ada Christ. Berita ini sudah ada. Siapa memerintah dalam hidupmu? Nah, kita memeriksa ini. Karena damai ini, damai Natal diberikan pada mereka yang menerima, percaya, dan follow, mengikuti. Ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Where the Mesias? Wah, masih gemeter, masih shock, tanya, di mana Mesias akan dilahirkan? Kok bisa nyebut Mesias ya? Sorry, bukan Pak Mesias ya. Mesias pakai I ya. Kalau ini pakai E, Mesias, Mesaya. Di mana Mesias akan dilahirkan? Kok bisa menyebutkan Mesias? Tuh. Ternyata ayat ini dikutip dari Nabi Mika. Nabi Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Mereka menyebutkan bahwa akan lahir dan bahwa di situ disebutkan Mika 5 ayat yang pertama.
Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, Herodes bertanya kepada para imam dan pada ahli Taurat, di mana Mesias ini? Pertanyaannya, apakah ahli Taurat dan para imam ini mengerti nggak tempatnya kira-kira? Mengerti dengan jelas. Karena nubuatan ini sudah ditulis dalam Nabi Mika. Nabi Mika ini menulis 700 tahun sebelum kejadian Matius Lukas. Jadi 700 tahun yang lalu sudah menubuatkan tentang hal kelahiran Sang Mesias. Jadi para imam yang sudah sekolah, yang sudah hafal ayat, yang sudah mengerti, yang sudah percaya, tapi tidak mau mengikuti. Nah, ini yang kita mau pelajari. Banyak orang Kristen juga saat ini sudah percaya, sudah belajar, sudah sekolah, sudah mengerti hafal firman Tuhan, tapi nggak mau mengikuti. Nah, para imam ini ditanya, ahli Taurat ini juga ditanya, di mana raja atau Mesias ini yang akan lahir? Dikatakan di Bethlehem Efrata ini. Wah, mereka mulai terkejut juga, takut. Ternyata seorang raja sudah lahir. Seorang raja yang disebutkan dalam Nabi Mika ini sudah lahir. Tapi para imam ahli Taurat yang mengerti agama ini, boleh katakan kalau sekarang ini orang Kristen menunggu ya gampang kita orang Kristen toh ngerti firman Tuhan toh, tapi tidak mau melakukan. Believe but not follow. Hal ini yang membuat Kristus tidak ada dalam hati mereka. Maka para imam, ahli Taurat, Raja Herodes semua menolak. Gak ada. Tidak mau terima. I am the king, aku yang berkuasa. Aku mengerti semuanya, sekolah, wah pintar semua. Saya nggak nyinggung STH, MTH, apa, nggak nyinggung. Sekolah perlu. Belajar sendiri juga perlu. Tapi bukan hanya kepandaian semata, tapi harus diturutin, diikutin, di follow. Bukan hanya hafal ayat lantas tidak mau mengikuti, percuma. Dengan kata lain, Kristus tidak ada dalam hidup mereka. Seperti para imam ahli Taurat. Biarlah kita saat ini mengerti bahwa Natal ini, Christmas ini, Kristus benar-benar ada, telah lahir. Kristus benar-benar ada dalam hidup kita. Yang kedua, hal yang sering dilakukan, terkadang kita juga nggak menyadari. Makanya kadang mana damai Natal, wah podo wae Natal tahun lalu, wah malah Natal misalkan ini ya, wah Natal tahun ini wah gegeran terus misalkan. Wah saya dengar, nggak nyinggung gereja lain, tapi memang kenyataan di gereja lain tuh sampai kontok-kontokan. Masalah apa? Masalah mangan. Weh nanti makannya Natal apa? Acaranya makan Natal ini. Bungkusan kotaan, nasi bakar apa semua dibahas. Oh, kayak tujuh kasih dua sampai kontok-kontokan. Sini. Nah, mereka kan ingin menghadirkan Kristus mestinya. Tapi menghadirkan keinginannya semua. Jadi benturan sendiri. Nah ini jangan sampai terjadi. Karena kita ingin mendapatkan ini, the greatest giving judulnya. Ini buat nanti Natal tanggal 25. Ya daftar loh ya. Harus daftar, nggak daftar mau kaulen kono. Tidak boleh ada tempatnya. Karena apa? Beberapa hari yang lalu saya dapat surat edaran. Harus tetap protokol dan dibatasi. Waduh saya ngitung. Wih, jumlahnya kok udah 100 lebih ya. Mateng gue. Berarti harus di stop, ditutup. Bukan berarti saya menolak ada yang datang ditolak, enggak. Jumlahnya terbatas. Lain enggak, polisi takut. Nah,
ya kita mengikuti aturan pemerintah. Itu lain. Oke. Kembali. Yang kedua, tadi yang pertama adalah believe but not follow. Tapi kita harus mengikuti, believe dan mengikuti. Kita percaya, bukan hanya percaya, tapi benar-benar ada Kristus ini lahir dalam hidup kita. Bukan seperti Raja Herodes, bukan seperti para imam ahli Taurat saat itu yang menolak, bahkan tidak mau menerima Kristus ini. Maka Natal itu nggak ada artinya. Yang kedua, not a priority. Tidak menjadikan prioritas utama. Sekali lagi, perayaan Natal boleh diadakan dengan berbagai macam acara. Tapi ingat, ada mass-nya ini, Christmas. Dengan sakral. Dengan prioritas utama. Nah, pada saat itu, berita yang terjadi tidak menjadi prioritas utama. Kita baca Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lukas 2 ayat 1 sampai 7, tapi enggak saya baca semua. Saya baca ayat yang pertama aja. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Udah, nanti saudara baca selanjutnya. Semua datang di Bethlehem dan didaftar. Bethlehem, saudara tahu pengertian Bethlehem adalah rumah roti di mana Tuhan memberkati di sana, berkat melimpah. Maka dikatakan semua datang ke Bethlehem dan didaftar, disusun semua. Sedemikian rupa juga Kristus yang akan dilahirkan juga didaftar. Ya, saudara baca semua, maka mereka daftar semua. Masuk dalam urutan, dalam pendaftaran itu. Namun enggak jadi prioritas utama. Semua penuh. Semua penuh dengan berbagai macam kepentingan. Ada yang didaftar sebagai pedagang bisnis. Ada yang didaftar sebagai pelancong, vacation. Walaupun mereka daftar di sana untuk disensus. Ada mereka yang didaftar sebagai pengen ketemu keluarga. Ketemu keluarga penting enggak? Penting loh. Keluargamu coba tinggal ya. Percuma jadi omongan. Keluarga penting. Bisnis penting enggak? Penting. Vacation penting enggak? Penting, mereka gue stres kabeh. Perlu kan? Bisnis penting, kerja. Vacation penting. Keluarga penting. Tapi peristiwa di sini mengatakan semua penuh. Loh, Kristus kan ada, didaftar juga. Iya, tapi enggak prioritas utama. Maka diceritakan dalam ceritaan itu, semua tempat penuh. Tempat-tempat yang indah habis sold out semua. Dan Kristus tidak mendapatkan tempat. Berapa banyak saat ini hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Lu kan udah daftar di gereja, iya. Luar biasa, saya bersyukur kalau yang daftar ini, istri saya ini bingung, daftar wakil piye, daftarnya piye, mumet saudara. Ya, saya bersyukur, berlomba-lomba untuk daftar. Tapi jangan hanya daftar toh. Kristus harus ada dalam hidupmu. Ketika saat itu tempat semua penuh, tempat yang indah, yang mahal, tempat yang bagus, semua penuh, bukan untuk Kristus. Maka kita lihat ceritanya, maka Kristus dilahirkan di kandang. Di tempat hina, boleh katakan. Nah, kita periksa hidup kita. Apakah Natal, Christmas ini benar-benar Kristus ada di hidupmu?
Benar-benar Kristus menjadi prioritas dalam hidupmu. Apa sebagai nomor sekian? Kan udah daftar, tapi nomor berapa? Kan udah dalam kategori urutan ini, Om. Iya. Kan saya udah datang ke gereja, benar. Tapi apakah prioritas utama yang engkau utamakan adalah Kristus dalam hidupmu? Maka peristiwa ini terjadi. Mereka mengabaikan. Mereka menganggap, nggak penting. Bukan prioritas utama. Walaupun semua sudah dalam daftar rencana, daftar planning, daftar hadir di sana semua. Tapi Kristus ini benar-benar lahir enggak? Kristus ini benar-benar ada enggak? Lukas 2 tadi. Telah lahir enggak? Telah ada enggak? Kalau saudara tanya, Om juga vacation? Oh iya, vacation saya. Om senang juga sama keluarga kumpul. Oh senang sekali. Saya sama anak-anak saya sudah bisa berapa tahun. Pengen ketemu sana, tapi gak iso, kena corona. Pengennya ke sana. Wah, kepingin. Makanya depan telepon ini serasanya, wah pengen dekepin gitu. Pengen juga. Kerja, harus kerja. Ya. Tapi sekali lagi prioritas utama dalam hidup saudara itu apa? Maka dikatakan di sini, not a priority. Maka hari ini kita bisa mengerti oh ternyata damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, itu terjadi kepada mereka yang berkenan apabila Kristus ada dalam Natal, apabila Kristus ada dalam hidup kita. Yang terakhir, King of Kings, Raja di atas segala raja. Tadi yang pertama kita juga menyinggung soal I am the King, Herodes. Tapi ini dikatakan Raja di atas segala raja. Banyak orang yang menilai atau menganggap rendah berita tentang kelahiran. Seperti biasa. Padahal ini merupakan satu nubuatan dari kitab Nabi Yesaya yang sangat luar biasa. The greatest one. Nah kita main sekali lagi Natal nanti tanggal 25. The greatest gift. Apa sih beritanya dari Nabi Yesaya? Dikatakan sebagai penasehat ajaib. Kita pernah stres enggak? Wah sering kok. Hidup dalam stres malam. Ya. Wah bergumul dalam stres, persoalan gak habis-habis. Minta penasihat sama siapa? Dikatakan Yesaya 9 ayat yang kelima. Dia inilah penasihat ajaib. Dia inilah yang bisa memberikan solusi, yang bisa membuka jalan bagi mereka yang stres, mumet, pusing dan sebagainya. Iya, satu-satunya. Dikatakan juga apa? Allah yang perkasa, yang siap sedia menolong, berkuasa. Kita bandingkan dengan Lukas 2:11. Kristus Tuhan. Tuhan ini semesta, alam Dia yang punya. Ingat renungan He is the Alpha and the Omega. Dia yang punya. Matius 28 ayat 18. Dikatakan juga, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Jadi penguasa ini. Tapi banyak orang menganggap rendah tentang Christmas ini. Tentang dia yang telah ada, tentang dia yang telah lahir ini. Padahal ini merupakan the greatest gift. Hadiah yang terbesar. Seperti Nabi Yesaya 9 ayat 5. Dia perkasa, dia penasihat ajaib, Bapa yang kekal, juga katakan Raja damai. Sumpah hatimu. Wah aku pernah rasa kesumpah. Wah stres sumpah gak ada duit. Itu biasanya satu paket. Ya, langkut nanti pengen paketnya dibongkar, yo datang loh ini the greatest gift. Kau juga menerima satu hadiah yang luar biasa, di dalamnya terdapat semuanya.
The greatest gift. Yesaya menubuatkan. Hal yang ketiga tadi adalah King of Kings. Mereka merendahkan, mereka menganggap Yesus ini apa sih? Kristus ini apa? Bahkan murid-muridnya yang saat itu ditanya pun mengatakan, loh, engkau kan Yesus, anak Yusuf, anak tukang kayu, menganggap rendah. Padahal dia sendiri mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Kalau di dalam Yohanes 6:42 dikatakan, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Menganggap rendah, menganggap remeh. Siapa Kristus itu? Efesus 1 ayat 21 menegaskan bahwa dia adalah King of Kings. Coba Efesus 1 ayat 21 katakan ini. Jauh lebih tinggi dari segala sebutan ya, dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan apa lagi? Sebutan namanya sapa sing lebih tinggi. Sultan, bos, juragan, sapa yang disebutno. Dan nama-nama yang disebutkan tidak ada yang lebih dari dia. Dia jauh lebih tinggi. Makanya kalau kita merayakan Natal, Christmas ini, hadirkan Kristus benar-benar dalam hidup. Supaya apa? Ini yang lebih tinggi dari semuanya ini. Memberikan damai sejahtera dalam hidup. Memberikan gift yang istimewa. Kita bisa mengerti. Sekali lagi Christmas, Kristus ini benar-benar ada dan lahir di kehidupan kita. Natal tanpa Kristus, Christmas without Christ, nothing. Hanyalah perayaan, kosong, tidak berarti. Tapi bila Kristus ada dalam Natal, kita percaya dan mengikutinya. Kita memberikan waktu dan tempat untuk dia. Memprioritaskan utama buat dia. Menjadikan raja dalam hidupmu. Menjadikan penguasa dalam hidupmu. Maka berkat Natal, damai sejahtera terjadi dalam hidupmu. Saya akan bahas tanggal 25. Hadiah apa aja yang disebutkan the greatest gift. Hadiah yang luar biasa. Tiada bandingnya. Kalau ayat ini mengatakan jauh lebih tinggi dari semua. Saudara, apa yang kau banggakan? Anakmu? Ayahmu? Ibumu? Kerjaanmu? Apa yang bisa kamu sebut? Tiap-tiap yang dapat nama yang kau sebut. Sebutan. Gak bisa menandingi dia. Makanya kita perlu Tuhan, biarlah Kristus benar-benar ada. Biarlah Kristus benar-benar lahir dalam hidupku. Maka aku bisa memperoleh sukacita. Maka aku bisa memperoleh damai sejahtera yang sesungguhnya. Engkau Allah yang perkasa terjadi dalam hidupku. Engkau penasihat ajaib terjadi dalam hidupku. Engkau raja damai terjadi dalam hidupku. Engkau Bapa yang keras terjadi juga dalam hidupku. Inilah berkat Natal. Biar kita terima dengan sukacita karena Dia telah lahir bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau yang telah lahir buat kami. Sehingga kami benar-benar memperoleh berkat yang luar biasa. Kami benar-benar memperoleh damai sejahtera. Kami benar-benar memperoleh pertolongan-Mu karena Engkau adalah Allah yang perkasa.
Kami benar-benar memperoleh jalan keluar solusi. Karena Engkau adalah penasehat yang ajaib. Kami benar-benar memperoleh damai itu. Karena Engkaulah Raja Damai. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Kristus telah lahir buat kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Dan biarlah firman ini benar-benar menjadi satu hal yang nyata dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang penting. Yang pertama pasti nanti ibadah Natal tanggal 25 jam 9 pagi dan jam 5 sore. Karena pendaftarannya sudah penuh untuk pagi dan sore juga hampir penuh. Apabila belum daftar, mohon maaf, daftar sore. Ya, karena pagi tidak boleh ditambahi. Karena saya sekali lagi mendapatkan surat dari Kapolda, juga dari perhimpunan gereja, mereka Bamak ya memberikan surat ini himbauan dan juga peringatan. Kenapa? Ya kita nggak minta hal-hal yang jelek, karena semua sekarang lagi mengincar, ya terutama di luar sana, ya perhimpunan-perhimpunan yang tidak memenuhi protokol langsung disergap, ya karena mereka sudah mengalami hal yang sama waktu ya saya sebutkan seseorang yang dicekal itu ya. Kan mereka juga perhimpunan kok. Nah, mereka juga mengulang peristiwa ini. Apabila ada orang yang perhimpunan bersama banyak lebih protokol, maka diajukan sebagai hal yang sama dengan mereka. Maka itu dibatasi. Yang pagi sudah penuh, maka yang sore tinggal sedikit lagi kuotanya. Nah, sekali lagi saya dari mimbar ini mengingatkan, bagi yang tidak terdaftar namanya, apabila nyoba-nyoba tak teko pagi, permisi, tak suruh nunggu di luar. Ya, bukan saya menolak, tapi demi kepentingan bersama. Karena apabila ini terjadi, lantas ada pemeriksaan, semua akan ditutup dan dikenakan denda. Dendanya minimal 50 juta sesuai dengan mereka yang alami. Dan apabila melebihi dari hal yang sesuai dengan protokol itu tadi, masuk dalam tindakan kriminal. Kok kriminal? Iya, karena dianggap menyebarkan virus, melanggar peraturan dan sebagainya. Dan kita nggak mau. Ya, jadi yang tidak terdaftar, permisi ngomong, ikuti online aja. Ya, itu pengumuman yang pertama. Lantas ibadah tutup tahun tidak ada, tapi kita adakan ibadah buka tahun tanggal 3 jam 9 juga dan jam 5. Semuanya ini disertai dengan perjamuan kudus tanggal 3 Januari. Dan untuk seluruh sektoral supaya mengadakan rapat, karena nanti Januari minggu ketiga kita akan mengadakan rapat majelis dan membahas rencana planning yang sudah dibahas di setiap sektoral. Walaupun tidak dapat terlaksana, tetap kita memiliki planning. Ya, nanti apa jadinya nggak tahu, kedepannya terjadi pelaksanaannya apa enggak, tertunda, pokoknya kita bikin planning terlebih dahulu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan satu pujian.
Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi setiap kami umat. Kau tidak pernah lalai, akan Kau selalu menepati janji-Mu. Kami bersyukur saat ini kami memperoleh janji-Mu. Damai sejahtera-Mu Kau tinggalkan buat kami. Damai sejahtera-Mu Kau berikan buat kami semua. Kristus telah lahir buat kami. Kristus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Maka kami sekarang tidak berpisah pulang. Tapi Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Kau memberikan berkat, menyertai. Bahkan damai itu tidak hilang dari hidup kami. Maka sekarang kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati. Engkau yang turun tangan. Engkau yang menyertai kami. Maka sekarang sedang cepat dikasih Tuhan pulanglah. Dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera yang daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Selalu menyertai engkau. Selalu menjagai, melindungi. Bahkan memberkati engkau. Mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua percaya dapat katakan.